Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sebuah truk bermuatan kopi bertabrakan dengan bus di Jalan Sumatera Lintas Tegah, Lampung Utara. 1 orang tewas. Mohon izin bang, 1070 bang, lokasi di Jagabaya belakang bang, Pulau Buton. Sebuah indekos di Wai Halim, Bandar Lampung terbakar. Api berasal dari kasur yang terbakar oleh puntung rokok. Gelapkan uang perusahaan, seorang karyawan lapak singkong di Tulang Bawang membuat laporan palsu jadi korban perampokan. Seorang ibu rumah tangga asal Malaysia bernama Nur Syamimi yang tinggal di rumah suaminya di Pesawaran, Senin siang dipulangkan ke negara asalnya. Biaya pemulangan ditanggung polisi Polda dan Polres Pesawaran. Nur Syamimi dan putrinya yang masih balita diantarkan polisi sampai Bandara Raden Inten II Lampung Selatan. Nur Syamimi menikah dengan seorang TKI dan sempat tinggal di Malaysia. Pada 2021 lalu, pasangan keluarga ini kemudian tinggal di Pesawaran. Selama di rumah suaminya, Nur Syamimi mengaku merasa diperas oleh suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Nur Syamimi sering dipaksa suaminya untuk meminta uang kepada keluarganya di Malaysia untuk biaya hidup sehari-hari. Ya, asal awalnya cuma mau nanyain pasal uangnya kemana gitu. Ya langsung dimarah, nggak bisa ditanyain. Pasal itu uang saya juga, uang keluarga ya. Masa nggak boleh dibilang kemana? Jadi sekarang pengen pulang, Pak? Ya mau pulang, pulang aja dulu. Pulang. Daripada di sini nanti masih diminta uangnya, Gitu ya. tapi nggak pulang-pulang. Kita yang mau pulang udah nggak ada duit, gimana? Tapi merasa senang kalau bisa pulang ya? Wah, senang amat lah, udah nyaman, tenang. Nyaman ya? Status rumah tangga Nur Syamimi dengan suaminya belum bercerai. Nur yang tidak tahan hidup dengan suaminya akhirnya melapor dan meminta bantuan polisi untuk dipulangkan ke Malaysia. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Jokowi dan Bapak Listiono. 2 bocah kakak beradik membuat konten video berisi meminta pertolongan Presiden Joko Widodo supaya bisa menangkap ayahnya yang kabur. Ibu kedua bocah ini telah meninggal dunia dan ayahnya malah kabur menelantarkan anak-anaknya. Video itu ramai jadi perbincangan warga di media sosial. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk segera menangkap bapak saya. Terima kasih. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, kedua bocah bernama Tama dan adiknya Salwa tinggal bersama neneknya Sulastri di Bandar Sakti, Kecamatan Terusanunyai, Lampung Tengah. Penderitaan mereka belum usai sebab sang nenek merupakan tulang punggung keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sulastri bekerja sebagai tukang tebang tebu. Suami Sulastri tidak bisa bekerja karena tangannya cacat akibat kecelakaan dari motor. Ya, mudah-mudahan ya Mas, rezeki itu lancar terus, kamu kasih kesehatan. Ya, mungkin ya nanti kayak anak-anakku dulu. Walaupun aku banyak utang, nggak apa-apa, perjuangan untuk anak cucuku. Itu aja. Karena dari dulu aku itu banyaknya utang, Mas. Karena apa? Untuk biayai anak-anakku, karena orang nggak punya ladang, punyanya ya ladangnya ya tempat bosnya ini. Meski miskin, Sulastri pantang hidup mengemis. Sulastri bertekad akan membesarkan dan menyekolahkan kedua cucunya itu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Seorang terpidana kasus korupsi di perusahaan BUMN PT Karya Nusa 7 yang merupakan anak perusahaan PT PN 7 Senin siang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terpidana Indah Irwanti sebelumnya divonis Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 5 tahun dan 6 bulan penjara dan membayar kerugian negara lebih dari 5 miliar rupiah atau subsidi 5 tahun penjara. Kuasa hukum Indah Irawati mengklaim vonis itu memberatkan karena Indah Irawati telah mengembalikan sebagian uang kerugian negara termasuk menyerahkan beberapa aset terdakwa. Kita coba untuk lakukan uji materi lagi di tingkat kasasi Mahkamah Agung Jakarta. Rencananya kapan, Bang? Nanti setelah putusan itu kita ambil semuanya. Jadi ini kan masih kita lihat dari sistem informatika itu bahwa putusan tadi ada amarnya yang kami masih keberatan. Indah Irwanti merupakan mantan direktur perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi. Ia diduga menyelewengkan uang setoran konsumen selama 5 tahun mulai tahun 2015 hingga 2020. Modusnya seluruh transaksi perusahaan dialihkan menggunakan rekening pribadi terdakwa. Kerugian negara akibat korupsi itu sebesar 5,7 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki pekan terakhir bulan ini, harga sayur mayur naik. Kenaikan harga terjadi pada komoditas kentang dan tomat rampai yang mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Seperti terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara Senin pagi. Harga kentang sebelumnya Rp14.000, sementara tomat sampai Rp10.000 per kilogram. Dan kini kedua komoditas itu dijual Rp20.000 per kilogram. Pedagang tidak mengetahui penyebab kenaikan harga kentang dan tomat rampai karena stok kedua komoditas itu melimpah. Kentang agak mahal, kentang 18.000, naik sedikit. Bawang putih 36. Naik dan turun ini sudah berapa lama, Om? Sudah 2 hari ya. Kita tahu nggak sih, Om, penyebab naik turunnya ini karena apa? Kalau turunnya barang ini kayaknya barangnya lagi panen banyak kayaknya. Kalau bawang merah buat sekarang ini lagi turun. Dari kemarin sempat 35, sekarang paling mahal yang super udah 28. Kalau kentang dari 15 dia naik 18, 20 kalau yang ini yang super, yang jumbo. Kalau kayak cabai masih standar dari sebelum lebaran kemarin 35. Rawit yang agak naik sedikit 38. Naiknya harga kentang dan tomat rampai dikeluhkan pedagang makanan. Mereka mengurangi pembelian tomat dan kentang untuk menekan pengeluaran. Sementara itu, harga cabai dan bawang putih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Harga bawang merah dan buncis justru menurun dari Rp45.000 jadi Rp25 sampai Rp28.000 per kilogram. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.